Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Newcastle United menghadapi Manchester City, yaitu di game week ketiga. Ya, kita tahu bahwa Manchester City merupakan salah satu tim yang notabene bermain sangat bagus dan signifikan di dua game week Liga Premier League, di mana mereka mampu mengalahkan West Ham United dan mereka mampu mengalahkan Bournemouth. Dan sementara mereka memuncaki klasemen Premier League musim 2022-2023. Nah, di pekan ketiga mereka menghadapi tim yang notabene merupakan tim yang kaya raya, bahkan tim ini paling kaya seantero Eropa, yaitu Newcastle United. Newcastle United semenjak dibeli oleh Pangeran Arab, mereka meranjak dari papan bawah klasemen musim kemarin menjadi tim yang notabene sangat superior dengan strategi counter attack-nya dan defense yang sangat kuat. Maka dari itu tentu menjadi perhatian untuk tim-tim di Liga Inggris lainnya ketika menghadapi tim sekelas Newcastle United. Newcastle United menerapkan permainan yang sangat menguras tenaga untuk tim notabene seperti Manchester City maupun tim-tim yang mengurung pertahanan lawan. Kenapa hal demikian? Karena Newcastle United memberikan permainan yang seperti Liga Inggris pada zaman dulu, yaitu dengan mengandalkan strategi long ball dan counter attack serta kecepatan lini sayap untuk menciptakan peluang dan menciptakan gol. Nah, di babak pertama Manchester City dan Newcastle United itu bermain sangat terbuka. Walaupun Newcastle United dengan compact lini tengahnya, ini bukan compact defense, karena defense dari Newcastle United itu memang sudah terasah dari musim kemarin, yaitu compact defense-nya sudah terasah dari musim kemarin. Dan yang ini sekarang yang saya lihat di pertandingan lawan Manchester City, lini tengahnya sangat-sangat kuat. Ditambah lagi Manchester City mengandalkan inverted wingback atau inverted fullback dengan menaruh Joao Cancelo dan Kyle Walker masuk ke dalam membantu Rodri. Hal ini membuat Manchester City agak keteteran ketika menghadapi counter attack. Ditambah sayap-sayap Newcastle United itu sangat-sangat cepat sekali. Di situ Alex Saint-Maximin sama Almiron itu sangat-sangat cepat sekali dari lini sayap Newcastle United. Terbukti setelah keunggulan 1 gol yang diciptakan oleh Manchester City melalui Ilkay Gundogan dengan umpan matang dari Bernardo Silva, membuat Manchester City harus terus menjaga asa menciptakan banyak gol. Akan tetapi ketika menghadapi Newcastle United dengan titik serang seorang Alex Samin itu siapa itu ya? Itu lini sayap dari atau posisi back kanan dari Manchester City dibombardir. Terlebih lagi Manchester City banyak kehilangan bola di lini tengah. Entah itu Rodri, entah itu Ilkay Gundogan, entah itu Kyle Walker. Maka dari itu sangat-sangat buruk penampilan Manchester City selama 3 pertandingan awal menurut saya. Sehingga counter attack dari Alex Samin itu mampu memberikan umpan matang dan Almiron mampu memanfaatkannya menjadi sebuah gol. Gol 1-1 untuk Manchester City dan Newcastle United. Setelah itu Newcastle United seperti biasanya menunggu bola dengan lini tengah yang sangat kuat dan pertahanan yang sangat solid, sehingga City agak sulit untuk memecah pertahanan lawan. Ya, kita mengandalkan inverted fullback atau inverted back, di mana lini sayap diisi oleh Foden dan seorang Bernardo Silva. Akan tetapi lagi-lagi counter attack diterima oleh Manchester City.
sehingga banyak peluang yang didapatkan oleh Newcastle United berbuah manis. Sebelum babak pertama berakhir, Newcastle United mampu memberikan 1 gol lagi melalui Wilson, seorang strikernya, dengan counter attack yang terukur. Ini menandakan bahwa Manchester City agak keteteran. Ditambah lagi lini tengah yang banyak kehilangan bola. Dan pemisah atau jarak antara lini tengah, lini belakang, dan lini depan itu sangat jauh. Itu yang harusnya dibenahi oleh Pep Guardiola di babak kedua. Terbukti ketika di babak kedua Pep Guardiola langsung menerapkan gaya permainan yang impresif, di mana lini tengah, lini depan, dan lini belakang itu agak berjejer. Walaupun pertahanannya sangat sangat luar, dalam artian pertahanan dari Manchester City itu di bawah garis tengah, sehingga menyerang total lah yang diterapkan oleh Manchester City. Terbukti lagi-lagi counter attack menjadi malapetaka. Alex Samin lagi-lagi memberikan kontribusi nyata ketika counter attack di awal-awal babak kedua atau 10 menit di babak kedua, sehingga mengakibatkan seorang Alex Samin itu dilanggar di depan kotak penalti. Terbukti mantan pemain Manchester City yaitu Trippier mampu memberikan bola indah melalui sepakannya, melalui tendangan bebas. Skor 3-1. Bagi saya fans City, dengan melihat gaya permainan Newcastle United dan gaya permainan City, ada 2 kemungkinan. Kalau tidak kalah ya imbang, ataupun bisa menang dengan beberapa daya magis yang diterapkan oleh Pep, dengan beberapa pergantian di pikiran atau benak para fans Manchester City. Akan tetapi Manchester City tetap menerapkan dengan gaya yang seperti awal babak pertama dan awal babak kedua, pressing, sehingga membuahkan hasil dari gol yang diciptakan oleh Erling Haaland melalui sepakan pojok, yang mana sepakan pojok berkombinasi dengan lini sayapnya dan mampu bola muntah diterapkan menjadi gol oleh Erling Haaland. 3-2, game on, sehingga membuat para pemain Manchester City terus berdikdaya dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi daya bertahan dari Newcastle United. Newcastle United tentunya tidak tinggal diam, mengganti banyak pemain, bahkan 5 pemain diganti oleh Newcastle United untuk menambah daya gedor dan menambah lini pertahanan. Bagaimana dengan City? City tidak merubah sama sekali gaya permainan. Kalau saya menjadi Pep, tentunya saya akan berpikir ada beberapa menerapkan pemain-pemain yang notabene menjadi kunci untuk memecah pertahanan lawan. Contoh Riyad Mahrez di sisi sebelah sayap kanan, ataupun kalau mau pasang 2 striker untuk menambah keunggulan, pasang Julian Alvarez menurut saya. Tapi itu tidak diterapkan oleh Pep Guardiola. Namun gol pun dapat diterima atau diciptakan melalui umpan matang dari Kevin De Bruyne menuju ke sela-sela kaki, dan Bernardo Silva mampu menciptakan menjadi sebuah gol. Pertandingan ini secara keseluruhan dengan skor akhir 3-3 tentunya akan menjadi daya saing di papan atas klasemen. Sekarang Arsenal memuncaki klasemen dengan 3 kemenangan, dan City menapati peringkat kedua dengan 7 poin. Akan tetapi patut digarisbawahi oleh City adalah bagaimana Pep Guardiola menerapkan antithesis untuk memecah pertahanan lawan dan mencegah terjadinya gol melalui counter attack dari lawan, yang notabene gaya bermainnya bertahan dan mengandalkan counter attack. Padahal saya pikir West Ham United juga demikian. Tapi kenapa West Ham United bisa diredam sedangkan Newcastle United tidak bisa diredam? Mungkin ada yang sependapat? Tolong jawab di kolom komentar. See you.